Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah pasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan prajurit Singosari dikirimkan ke Padepokan Serigala Putih dan Padepokan Macan Kumbang. Setelah mereka datang di padepokan tersebut, para prajurit segera menempatkan diri dan menyesuaikan dengan keadaan di padepokan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Setelah mapan, maka barulah para prajurit itu sempat bertemu dan berbicara dengan para pemimpin padepokan. Menilik sikap dan pembicaraan mereka, maka agaknya mereka telah berkata dengan jujur bahwa Empu Baladatu telah datang dan membuat padepokan-padepokan itu menjadi gelisah. Di Padepokan Serigala Putih, Maisa Bungalan bersama pemimpin prajurit Singosari mulai melihat-lihat isi padepokan itu. Mereka melihat beberapa orang laki-laki yang tegap dan kuat, tetapi berwajah pucat dan selalu menyingkir jika mereka berpapasan. Tatapan mata mereka yang tunduk dan selalu menghindar memberikan kesan tersendiri kepada Maisa Bungalan dan pemimpin prajurit Singosari itu. Pada pemimpin Padepokan Serigala Putih, pemimpin prajurit Singosari itu minta untuk diperkenalkan kepada setiap orang laki-laki yang ada di padepokan itu di keesokan harinya. Demikianlah ketika matahari mulai terbit, maka setiap laki-laki di Padepokan Serigala Putih telah berkumpul. Jumlah mereka masih cukup banyak, desis pemimpin prajurit itu. Tetapi hati mereka telah susut sebesar gelugut kolang-kaling. Mereka sama sekali sudah tidak mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu. Karena itulah maka mereka menjadi bingung dan kehilangan pegangan ketika Empu Baladatu memperlihatkan dirinya. Maisa Bungalan mengangguk-angguk desisnya. Mereka harus menyadari tentang diri mereka sendiri bahwa mereka masih mempunyai kekuatan, tetapi dengan hati-hati agar tidak membangunkan mereka kembali dari mimpi buruknya dan kembali ke jalan yang sesat itu. Pemimpin prajurit Singosari mengangguk. Ia sependapat bahwa kebangkitan jiwa orang-orang Padepokan Serigala Putih tidak boleh membawa mereka kembali ke jalan yang salah. Ketika setiap laki-laki sudah berkumpul, maka mulailah pemimpin prajurit Singosari itu memperkenalkan diri. Ia juga memperkenalkan beberapa orang perwira yang ada di dalam pasukannya, dan tidak ketinggalan Maisa Bungalan, pembunuh orang-orang berilmu hitam. Mungkin di antara kalian sudah mengenal, berkata pemimpin prajurit Singosari itu. Apalagi yang melihat sendiri bagaimana ia membunuh Linggodadi yang juga bergelar pembunuh orang berilmu hitam. Beberapa orang mengangkat wajahnya, memperhatikan wajah Maisa Bungalan. Namun sejenak kemudian mereka pun segera menunduk. Apalagi mereka yang benar-benar melihat bagaimana Maisa Bungalan berhasil membinasakan Linggodadi yang seakan-akan tidak terkalahkan. Dengan singkat, pemimpin prajurit itu menguraikan maksud kehadirannya. Atas permintaan pimpinan padepokan itu, maka prajurit Singosari berada di Padepokan Serigala Putih. Sama sekali bukan maksud untuk menguasai padepokan ini. Kami tidak akan datang jika kalian tidak menginginkan. Kami mencoba memenuhi keinginan sekalian untuk sekedar bersama-sama menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi di padepokan ini. Laki-laki yang ada di halaman padepokan itu mengangguk-angguk kecil. Kehadiran prajurit Singosari itu memang membuat hati mereka menjadi tenang. Tetapi, berkata pemimpin prajurit itu, sudah barang tentu bahwa tidak selamanya
kami dapat berada di sini. Kami hanya akan melindungi kalian selama kalian masih belum mampu melindungi diri sendiri." Wajah-wajah itu menegang sejenak lalu, tetapi kami tidak tergesa-gesa. Pimpinan prajurit itu berbicara beberapa lama di hadapan setiap laki-laki, tetapi ia masih belum menyinggung kemungkinan yang masih harus diperhitungkan. "Bekerjalah dengan tenang, kami berada di tengah-tengah kalian. Lakukanlah apa yang harus kalian lakukan sehari-hari. Bahkan kami akan membantu sejauh dapat kami lakukan." Kehadiran para prajurit itu membuat orang-orang di kedua padepokan yang telah dihantui oleh Empu Baladatu itu menjadi tenang. Mereka dapat bekerja seperti tidak ada persoalan apapun yang menggelisahkan mereka. Namun demikian mereka sadar, sehingga setiap teringat oleh mereka, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Prajurit-prajurit Singosari itu pada suatu saat tentu akan meninggalkan mereka kembali ke Singosari. Dalam pada itu, di hari-hari pertama, prajurit Singosari itu masih tetap memisahkan diri. Mereka sekedar melihat cara hidup orang-orang di kedua padepokan itu. Maisa Bungalan sekali-kali menemui orang-orang padepokan dan bertanya beberapa hal mengenai kehidupan mereka. Sementara di padepokan Macan Kumbang, Maisa Pukat dan Maisa Murti mulai keluar dari padepokan untuk mengenal lingkungan. "Jangan pergi terlalu jauh," berkata pemimpin prajurit Singosari yang menyadari bahwa keduanya masih terlalu muda. Meskipun keduanya telah menyimpan ilmu yang dapat dibanggakan di dalam diri mereka, namun daerah asing itu tetap merupakan daerah yang berbahaya. Tanpa meninggalkan kewaspadaan dan kesiagaan menghadapi segala kemungkinan, pada hari-hari berikutnya prajurit-prajurit Singosari berusaha mengenal kehidupan orang-orang di kedua padepokan itu semakin dekat. Mereka mulai melihat tanah garapan dan usaha mereka untuk mendapatkan hasil yang dapat mereka makan sehari-hari. "Tanah masih sangat luas," berkata seorang prajurit, "tetapi mereka membatasi diri pada tanah yang sudah mereka garap sejak lama. Nampaknya tidak ada usaha baru sama sekali. Pada penilaian kami, mereka bukannya orang-orang yang malas. Ya, mereka pekerja keras." Hal itu telah menjadi bahan pembicaraan para prajurit yang berada di padepokan Serigala Putih, sehingga pemimpin prajurit Singosari itu berkata, "Apakah kita dapat mengatakan pada mereka bahwa mereka harus berani membuka tanah baru? Aku kira hal itu lebih baik. Tapi kita harus memperhitungkan masa depan mereka. Tentu para prajurit tidak akan berada di daerah ini selanjutnya, sehingga pembukaan tanah baru itu sekaligus akan dapat memberikan kemungkinan bagi mereka untuk menjaga diri sendiri," sahut Maisa Bungalan. "Bagaimana kita akan dapat menghubungkan pembukaan tanah baru dengan kemampuan menjaga diri sendiri? Pertama, kita harus menumbuhkan kepercayaan kepada diri sendiri, tapi dalam pengertian yang tidak merugikan pihak lain. Maksudku, bukan untuk melakukan kerja seperti yang pernah mereka lakukan." Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk, katanya, "Maksudmu, jika mereka berhasil membuka tanah baru, maka mereka akan merasa bahwa diri mereka masih berharga?" Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk pula, tetapi katanya, "Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa mereka akan menjadi mampu menjaga diri sendiri." Dua padepokan ini sampai saat ini merupakan dua lingkungan yang seakan-akan mutlak terpisah. Bahkan saat-saat mereka menyerbu padepokan Empu Songgondaru pun, mereka tidak dapat luluh menjadi satu. Masing-masing berada di dalam kelompok dan lingkungannya. Demikian juga orang-orang Mahibit. Maisa Bungalan berhenti sejenak lalu. "Kita harus mencari jalan agar keduanya pada suatu saat dapat menjadi satu dan merasa berkewajiban untuk bekerja sama." "Bagus sekali, tapi kita harus menemukan cara yang sebaik-baiknya. Itulah yang sulit. Mumpung kita baru beberapa waktu di sini,
kita masih mempunyai waktu panjang. Kita dapat menganjurkan kepada kedua padepokan itu untuk membuka tanah baru dan hidup dalam satu padukuhan yang luas dengan tanah garapan yang cukup. Mimpin prajurit itu termenung sejenak, namun kemudian ia pun menyaut, memang mungkin kedua kelompok yang lemah ini akan menjadi kuat, apalagi jika ada orang lain yang bersedia berada di antara mereka. Kita dapat mencoba, berkata Maesa Bungalan. Akan kita bicarakan dengan pimpinan prajurit yang ada di Padepokan Macan Kumbang. Jika ia setuju, kita akan menghadap pimpinan yang lebih tinggi di Padepokan Empu Songgondaru. Demikianlah pendapat Maesa Bungalan itu pun menjadi sebuah pembicaraan. Bahkan pembicaraan itu pun telah berkembang lebih jauh. Empu Songgondaru yang sependapat dengan usul itu berkata, jika memang akan membuka tanah baru dan tidak terlalu jauh dari padepokanku, maka aku kira pada suatu saat tanah yang baru itu akan berhubungan langsung dengan padukuhan-padukuhan kecil yang berada di sekitar padepokan ini. Orang-orang di padukuhan-padukuhan kecil itu seolah-olah telah menjadi keluargaku dan mereka tentu akan dapat diajak bekerja bersama. Itu pun tidak mustahil. Orang-orang Macan Kumbang akan membuka hutan tidak jauh dari padepokan Empu Songgondaru. Sedang orang-orang padepokan Serigala Putih akan melakukan hal yang sama. Mungkin untuk waktu 10-20 tahun masih terasa pemisahan antara kedua keluarga besar itu. Tapi mereka akan merasa perlu untuk saling menolong jika mereka masing-masing berada dalam kesulitan. Demikian pula dengan orang-orang di padepokan dan padukuhan di sekitar padepokan ini, sahut Maesa Bungalan. Lalu katanya selanjutnya, pada suatu saat mereka semua akan menganggap sebagai kiblat hidup mereka. Empu Songgondaru mengangguk-angguk, tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, mudah-mudahan demikian. Jika yang terjadi sebaliknya, mereka kemudian bersatu dan mencekik aku. Tentu tidak. Orang-orang dari kedua padepokan itu kini benar-benar telah merasa dirinya lumpuh dan tidak berdaya. Kita harus berusaha membangkitkan mereka sekaligus mengarahkan jalan pikiran mereka, terutama pada tataran hidup yang berikut, pada anak-anak yang masih remaja di antara mereka, dan pada tataran yang lebih kecil. Pembicaraan yang berlangsung di Padepokan Empu Songgondaru itu pun kemudian mencapai satu kesimpulan, bahwa orang-orang dari Padepokan Serigala Putih dan dari Padepokan Macan Kumbang akan diusahakan untuk bersedia bekerja keras, membuka hutan baru dan hidup dalam lingkungan padukuhan biasa, bukan lagi hidup dalam lingkungan tertutup seperti di padepokan mereka. Dengan demikian diharapkan suatu suasana yang baru, sehingga dapat mempermudah pengarahan bagi pandangan hidup mereka di masa depan, terutama pada anak-anak mereka. Mudah-mudahan rencana ini dapat berjalan lancar, berkata para perwira prajurit Singosari di ketiga padepokan itu. Ketika para pemimpin prajurit yang berada di Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang kembali ke padepokan, mereka mulai membicarakan cara-cara yang paling tepat untuk menyampaikan rencana mereka kepada orang-orang padepokan itu. Bagi orang-orang Padepokan Serigala Putih, Maesa Bungalan mulai dengan ikut serta bekerja di ladang mereka yang tidak memberikan banyak harapan. Perlahan-lahan ia mencoba menjajaki pendapat orang-orang di padepokan itu. Apakah mereka tidak menginginkan masa depan yang lebih baik, tanah garapan yang lebih luas dan subur, sehingga penghasilan mereka cukup memberi jaminan hidup bagi keluarga mereka dalam keseluruhan? Tentu, jawab orang-orang Serigala Putih. Setiap orang tentu merindukan kehidupan yang lebih baik. Kami tidak menyembunyikan cacat dan celah kami. Kami memang tidak banyak memperhatikan sawah dan ladang di masa lampau, karena kami sering mengembara dan memungut saja kebutuhan kami di daerah pengembaraan kami. Tetapi bukanlah kalian tidak ingin kembali dalam tata kehidupan seperti itu. Tidak,
Tentu tidak. Itulah sebabnya kami mohon perlindungan prajurit Singosari ketika Empu Baladatu mulai muncul kembali, dan dengan demikian akan datang kemungkinan bahwa ia akan memaksakan napas kehidupan bagi padepokan kami seperti masa lampau kami yang suram. Pendapat itu merupakan landasan bagi Maesa Bungalan. Perlahan-lahan ia mancing pendapat orang-orang padepokan itu. Seandainya mereka harus bekerja keras membuka sebuah hutan bagi pedukuhan mereka yang baru, yang dapat memberikan harapan bagi masa depan. Ketika hal itu kemudian tersebar pada setiap orang di padepokan Serigala Putih, maka mereka pun mulai berpikir dengan sungguh-sungguh. Agaknya berbeda dengan cara yang ditempuh oleh Maesa Bungalan dan para pemimpin prajurit di padepokan Serigala Putih. Maka para pemimpin prajurit di padepokan Macan Kumbang dengan sengaja telah mengumpulkan setiap orang laki-laki. Maesa Murti dan Maesa Pukat masih belum dapat membantu para pemimpin prajurit dalam pembicaraan itu, karena mereka berdua masih belum mendapat gambaran yang jelas, dan kemudahan mereka masih belum memberikan kemungkinan bagi mereka untuk melakukannya seperti Maesa Bungalan. Dengan terus terang, para pemimpin prajurit di padepokan Macan Kumbang menawarkan kemungkinan itu, sehingga pembicaraan tentang pembukaan tanah baru itu telah dibicarakan dalam pertemuan terbuka mereka. Namun ternyata bahwa orang-orang Macan Kumbang sependapat untuk membuka tanah baru, tanah yang dapat memberikan harapan bagi mereka. Jika kelak tanah itu terasa menjadi sempit karena jumlah kita yang bertambah, maka masih ada kemungkinan untuk membuka tanah baru, karena hutan di sekitar padepokan Empu Songondaru itu cukup luas. Bukan saja hutan yang sudah dapat dijinakkan, tetapi hutan lebat dan pekat masih terbentang seolah-olah tanpa batas, berkata pemimpin prajurit Singosari. Kami bersedia, sahut orang-orang Macan Kumbang, tapi kami tidak mempunyai alat-alat yang cukup untuk melakukannya. Jika kalian bersedia, maka kita akan melakukannya. Aku akan mengusahakan alat-alat itu. Tentu kalian telah mempunyai parang dan kapak serba sedikit. Selebihnya akan kami usahakan dari padepokan Empu Songondaru atau dari Singosari sama sekali.